Selamat hari Minggu adik-adik, salam sehat untuk kita semua. Kita akan memulai ibadah kita. Siapkan hati dan pikiranmu, kita saat teduh. Amin. Mari kita bernyanyi, mari kita bersukaria sambil bangkit berdiri. Kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak, ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Kita sama-sama berdoa mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan kita bisa lihat di layar, tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-17. Kita baca bersama-sama. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sekali lagi ya, tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-17. Kita sama-sama. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kita sama-sama berdoa mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat yang pertama sambil bangkit berdiri. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, ayat bulanan kita tertulis dalam kitab Amos pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-24. Kita baca bersama-sama. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Sekali lagi, Amos pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Kita sama-sama berdoa mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 475 ayat yang pertama sambil bangkit berdiri.
percaya kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan. Beberapa waktu ini dunia dihebohkan dengan berita tentang virus corona. Virus ini sudah menyerang ratusan orang di 16 negara. Tiongkok adalah negara yang dianggap sebagai asal dari virus ini, tepatnya di kota Wuhan. Ada beberapa gejala yang dialami seseorang saat terkena virus corona, yaitu demam dan suhu tubuh yang tinggi, batuk kering dan tidak berdahak, serta napas pendek atau kesulitan bernapas. Namun begitu, ada beberapa orang yang tidak menunjukkan gejala apapun, tapi ternyata terkena virus corona ini. Maka itu, kita harus selalu waspada dan tetap memperhatikan kesehatan kita. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus corona masuk ke tubuh kita. Pertama, rajinlah mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan, serta setelah kembali dari luar rumah. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sampai bersih. Kedua, gunakan masker jika bepergian keluar rumah, apalagi kalau teman-teman pergi ke tempat umum, seperti halte bis, stasiun kereta, atau bandara. Ketiga, tutupi hidung dan mulut saat bersin dengan menggunakan tisu atau lengan baju. Keempat, jika memungkinkan, jaga jarak dengan orang yang sedang mengalami flu, batuk, dan demam. Kelima, selalu makan telur dan daging yang dimasak sampai matang merata, karena virus ini bisa menyebar lewat daging hewan yang tidak dimasak dengan baik. Dengan melakukan hal-hal tadi, kemungkinan kita terkena virus corona jadi kecil, sekaligus bisa menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar. Yesus, jalan sertanya setiap. Sebelum mendengarkan firman, kita bernyanyi, Aku Bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biar buang ke laut, biar buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang menjadi renungan di dalam ibadah gabungan kita pada hari ini, tepat tanggal 1 November Hari Pahlawan, terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-119 ayat yang pertama sampai 8. Inang baca untuk kita Mazmur 119 ayat pertama sampai ke-8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya.
Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan dapat malu. Apabila aku mengamati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah kita bahwa Mazmur 119 adalah Mazmur kitab yang terpanjang ayatnya, sampai 176 ayat. Dan firman Tuhan kita pada pagi hari ini berbicara tentang bagaimana begitu cintanya kitab pemazmur tentang hukum Tuhan. Karena dia memahami bahwa hukum Tuhan, firman Tuhan adalah jalan untuk memperoleh hidup bahagia dengan hati yang sehat. Bagaimana caranya pemazmur melakukan hukum Tuhan? Dengan mengasihi Tuhan penuh dan dengan segenap hatinya. Jika hati bersih, maka hidup akan bahagia. Dan hati yang bersih dapat kita peroleh dengan melakukan kehendak Tuhan. Karena itu kita ingat tadi, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hatinya. Jadi karena bagaimana kita sebagai anak sekolah minggu, tentu siapa ingin bahagia? Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Karena Tuhan Yesus telah angkat dosaku. Mengapa? Karena dia telah begitu baik dengan memberikan dirinya mati di kayu salib hanya menebus dosa kita. Pasti kita semua bahagia, bukan? Inang juga bahagia. Kalian semua pasti bahagia? Pasti bahagia. Lalu, akankah hanya sebatas itu saja? Kita bahagia, dosa kita telah diampuni, cukup itu saja? No. Tetapi kita harus melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa kita bahagia telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Ya, kita sudah berapa bulan ini ibadah di rumah. Semua bosan bukan? Bosan. Tetapi dengan menunjukkan kebahagiaan kita, mari kita tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu sekalipun secara online. Maka Tuhan pun akan bahagia dan kita pun akan bahagia ketika kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Apalagi melakukannya. Bagaimana cara melakukannya? Belakangan karena pandemi COVID, belajar yang secara daring, penjelasan dari guru yang kurang jelas, membuat kita darah tinggi dan kesal serta marah. Akhirnya kita bangun pagi isi absen, lalu tidur lagi. Penyebabnya karena 1, ngantuk, 2, malas. Akibatnya apa? Nilai kita pun menjadi rendah dan kita marah-marah. Kita saling menyalahkan. Kita menyalahkan orang tua. Alasannya kuota lah, alasannya tidak dibangunin lah, alasannya guru lah. Tetapi kita lupa diri kita juga salah. Lantas bagaimana? Salah satu perbuatan yang diinginkan oleh Tuhan menyatakan kebahagiaan, melakukan firman Tuhan adalah saling memaafkan di antara satu dengan yang lain. Siapa yang ingin dan mau memaafkan? Abang dan kakak yang berantem, abang dan adiknya yang berantem, maukah saling memaafkan? Hukum Tuhan mengatakan saling memaafkanlah, maka hidup kita pun akan bahagia. Jangan marah-marah sama orang tua,
taunya orang tua nyuruh-nyuruh saja. Saling memaafkan. Tuhan menginginkan bagaimana kita saling memaafkan, maka kita juga sudah melakukan perintah-perintah Tuhan. Apa akibatnya? Akibatnya kita akan hidup bahagia. Kita akan bersukacita. Siapa yang mau berbahagia dan bersukacita? Tuhan hanya mengatakan, lakukanlah perintah-perintahnya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan apabila kita melakukan perintah di tengah-tengah pandemi COVID-19, maka kita pun akan melakukan protokol kesehatan dan pola hidup sehat. Bahagia bukan? Bahagia. Makanya jarang dari antara kita yang sekarang ini berat badannya turun, semuanya makin naik. Karena apa? Bahagia. Karena itu lakukanlah perintah Tuhan, pasti kita akan bahagia. Selamat berbahagia. Amin. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengajarkan kami untuk bagaimana kami memiliki hati yang bahagia sehingga kami bisa memancarkannya kepada orang banyak. Hanya dengan melakukan perintah-Mu, mendengar firman-Mu, merenungkan firman-Mu, maka kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ajari kami Tuhan untuk kami bisa melakukannya di dalam praktek kehidupan kami. Saling memaafkan di antara satu dengan yang lain. Kami rajin mendengarkan dan merenungkan akan firman-Mu, sehingga ketika ada pergumulan di dalam hidup kami tidak lagi marah-marah, tetapi kami bisa menghadapinya dengan sukacita. Ampuni kami anak-anak sekolah minggu Tuhan, yang kami juga sering kali melakukan dosa di dalam sekolah kami, apalagi belajar online. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 519 ayat 1 dan ketiga sambil mengumpulkan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan diberinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.